memahami pentingnya mengucapkan kalimat insya Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada baginda Nabi bagaimana pentingnya mengucapkan kalimat insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah engkau mengatakan terhadap sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan melakukan hal ini besok. Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu yang ingin kamu kerjakan besok, saya akan melakukan ini besok. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengatakan insya Allah. Wa qul wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu jikalau engkau lupa, dan katakan pula semoga Tuhanku memberi petunjuk terhadap hal yang lebih baik daripada ini. Ayat ini merupakan teguran kepada baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika kafir Quraisy, mereka beramai-ramai datang kepada kaum Yahudi. Mereka berkata kepada kaum Yahudi, kalian kan lebih mengerti tentang nabi-nabi terdahulu. Benarkah Nabi Muhammad itu adalah nabi? Apa jawaban rahib Yahudi? Dia berkata, tanyakan 3 sesuatu kepada Muhammad. Kalau dia menjawab semuanya berarti dia bukan nabi. Kalau dia menjawab 2 dan tidak menjawab 1, maka dia nabi. Najawab nasan di epitul yang mutalwe berarti tania nabi. Kalau hanya 2 yang dia jawab dan 1 tidak dijawab, berarti benarlah dia adalah nabi. Maka jemaah sekalian yang sama berbahagia, singkat ceritanya, datanglah orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi. Mereka bertanya tentang 3 hal. Pertama, mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, mereka bertanya tentang ruh. Yang ketiga, mereka bertanya tentang Dzulkarnain. Nabi menjawab 2 dengan petunjuk Allah dan tidak menjawab 1. Tetapi pada hari ketika mereka datang, Nabi berkata, tunggu, besok saya akan menjawab pertanyaan kalian. Ketika besok, Nabi menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab pertanyaan tentang Ashabul Kahfi, tentang ruh dan tentang Dzulkarnain. Ternyata malaikat Jibril tidak datang-datang. Maka Nabi menjadi gelisah, dan orang-orang kafir pun mulai meragukan bahwa Nabi ini hanya ngomong doang. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia jawabkan dari pertanyaan kita. Wahyu tidak turun menjawab pertanyaan, padahal biasanya kalau ada pertanyaan dari orang-orang yang datang kepada baginda Nabi, besoknya langsung dijawab. 15 hari lamanya wahyu tidak turun. Ketika turun, maka turunlah ayat menegur Nabi. Tidak langsung menjawab, tapi langsung menegur Nabi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah engkau berkata terhadap sesuatu yang ingin kau kerjakan besok, pasti saya akan mengerjakannya besok. Illa ayyasha Allah, tetapi engkau harus menggantungkannya dengan izin Allah. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi ketika kita meyakini bahwa kita akan mengerjakan hal-hal apa yang kita rencanakan besok,
maka harusnya kita mengatakan insya Allah. Kalau engkau berkata saya pasti melakukannya, kemudian engkau tidak melakukannya, berarti engkau berbohong. Tetapi kalau kamu menggantungkannya insya Allah, meskipun kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak berbohong. Kenapa? Karena kita menggantungkannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak mengucapkan insya Allah, maka hasilnya tidak baik. Jadi kalau ada sesuatu itu kita lakukan tanpa menggantungkannya kepada Allah, maka hasilnya kadang mengecewakan. Qala Sulaiman bin Dawud, inni la'atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan. Nabi Sulaiman berkata, malam ini saya ingin mengelilingi istri-istri saya. Nabi Sulaiman itu punya banyak istri. Pada malam itu dia berkata, saya akan mendatangi 70 istri saya, dan semuanya akan melahirkan satu anak laki-laki dan akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Malaikat atau sahabatnya Nabi Sulaiman berkata, "Qul insyaallah." Katakanlah insya Allah akan menjadi orang yang berjuang di jalan Allah. Katakanlah insya Allah 70 perempuan ini akan melahirkan orang-orang yang beriman dan membela agama Allah. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan itu. Apa yang terjadi? Dari 70 perempuan istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam ini, tidak satu orang pun yang hamil dan melahirkan, kecuali hanya satu orang, itu pun hanya sepotong manusia. Artinya dia lahir dalam keadaan cacat. Maka Nabi berkata, andainya Nabi Sulaiman berkata insya Allah, maka tentu semuanya akan melahirkan anak yang menjadi pejuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir jamaah tarawih rahimakumullah, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada kita 4 bait doa. Ada 4 baris doa yang pendek tapi mengandung daripada segala nilai-nilai kebaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, bacalah doa ini. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah, dengan nama Allah, Masya Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi. La yasukul khaira, tidaklah mendatangkan satu kebaikan kecuali dengan izin Allah. Bismillahi Masya Allah, la yusrifu su'a illallah. Dengan nama Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang bisa menjauhkan suatu keburukan, suatu mudarat kecuali dengan izin Allah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang mendatangkan satu kenikmatan kecuali dengan izin Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada keinginan kecuali hanya kehendak dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih rahimakumullah, oleh karena itu senantiasa kita membiasakan mengucapkan insyaallah, maka apapun hasilnya tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa? Simata siolai barakah napong Allah taala. Tapi muandangu ma'awang insyaallah pak dai barakah napong Allah taala. Minallahil musta'an wa al-itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.